lagi hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini Tuhan pertolongan-Mu, yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Engkau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi ku sembah Engkau Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Di mute lagi, Bu. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan sekali lagi. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pak John. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Jika Engkau masih memakai kami, masih mau mendengarkan kami, masih memberi kami kesempatan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa urapan-Mu Tuhan. Kami manusia, semuanya berdosa ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami layak untuk berbicara di depan-Mu ya Tuhan. Apalagi kami dipakai Engkau untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini dan hati hamba-Mu dan pikiran hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga memiliki pikiran dan hati dari surgawi ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan semua. Urapi hati kami semua ya Tuhan. Agar dapat membuka mata hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini ya Tuhan. Engkau hanya menegurnya. Engkau hanya memberikan renungan kepada hamba-Mu ini. Dan hamba-Mu ini hanya taat membagikan semua isi hati-Mu ya Tuhan. Akan hamba-Mu ini sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa kami ya Tuhan.
kami menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan sesuatu yang sedang saya alami. Jadi bukan yang kata orang, bukan yang saya lihat pada orang lain. Nah, itu bisa salah persepsi. Ya. Orang bisa salah paham. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi di masa akhir zaman ini manusia semakin sensitif ya. Kadang-kadang kita share renungan saja dengan tulisan kita sendiri, ada yang bisa baca dan salah paham, bahkan ada yang bisa ikut kritik ya, kritik firman Tuhan. Nah, itu lucunya. Bahkan ada yang merasa, nggak begitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, itu biasa, karena itu sudah ditulis di Alkitab. Pada akhir zaman manusia makin susah diajari, makin susah untuk mengerti firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya sering katakan, apa yang kita baca, kita renungkan, kita cocok-cocokkan dengan kehidupan kita. Kita merasakan, oh iya ya, benar ya, Tuhan bicara sama saya, Tuhan menegur saya, Tuhan memberi pelajaran kepada saya, baru kita bagikan. Nah, itu akan menjadi firman yang hidup karena kita hidupi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Jadi menusuk kita dulu, baru kita bagikan. Supaya orang yang ketusuk itu merasa adil. Karena kita sudah ketusuk duluan. Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk menusuk-nusuk orang. Nah, ada orang pakai firman Tuhan untuk cari-cari kesalahan orang. Jangan. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya juga mau memberitahu bahwa saat-saat ini kalau kita dalam penginjilan misalnya, mau menjangkau jiwa-jiwa baru, usahakan keluarkan firman Tuhan itu, jangan sebut ayatnya ada di mana, pasalnya ada di mana. Hanya katakan firman Tuhan berkata demikian. Nah, dan apakah yang sudah kita lakukan, itu yang kita bagikan. Jangan yang belum kita lakukan, kita bagikan. Nanti seperti orang buta nyanyi lagu Bintang Kecil di Langit yang Biru. Padahal si orang buta dia tidak tahu langit itu biru apa hitam atau putih. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, singkat cerita, pagi hari ini saya mau bagikan tentang Elia. Nah, seberapa banyak di sini yang percaya bahwa hidup kita ini bukan hanya dari makanan saja, tetapi dari firman Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan. Elia hidup itu dari firman Tuhan. Nah, saya bacakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, betapa indahnya Elia waktu itu mendengarkan firman Tuhan,
ia cuma taat, dia turut kepada firman Tuhan yang mengatakan, pergilah ke sebelah timur sungai Yordan. Dan dia pergi. Dia dijanjikan seperti kita dijanjikan di dunia ini. Misalnya, kita kerja sama orang. Kita akan dikasih seperti burung gagak mengantarkan roti dan daging, yaitu gaji bulanan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pernah nggak bayangkan, suatu saat burung gagak itu nggak bawa daging dan nggak bawa roti lagi gitu. Pernah nggak bayangkan, atau suatu hari, dagingnya itu makin lama makin sedikit. Atau airnya sudah mulai mengeruh, sudah tidak bisa diminum. Nah, ini yang dialami oleh Elia juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya tahu akhir-akhir ini pasti di antara kita ada beberapa orang yang mengalami itu, mengalami masa paceklik, mengalami musim kemarau, mengalami tidak adanya panen, mengalami burung gagak tidak datang lagi. Demikian juga Elia. Nah, tetapi apa yang dilakukan Elia? Ia hanya taat. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Bayangkan, sungai tiba-tiba jadi kering. Saya pernah ke sungai Yordan yang begitu cukup lumayan dalam. Ya, paling dangkal itu sedadah. Tapi itu bisa kering, coba bayangkan. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, walaupun dalam keadaan kering sungai itu, walaupun kita tidak minum, walaupun kita tidak makan pada saat itu, tetap kita doa pagi. Tetap mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya seperti Elia dapat menerima firman Tuhan. Ayat 8 berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini karena kedekatan Elia terhadap Tuhan, maka firman Tuhan diturunkan kepadanya. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di situ. Diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba bayangkan. Kalau burung gagak dan sungai Yordan itu kita anggap adalah gaji kita. Gaji kita dari perusahaan. Dari seorang big boss yang sudah pasti. Tiba-tiba itu saja sudah tidak cukup. Atau tiba-tiba kering seperti sungai Yordan ini. Karena tidak musim hujan. Karena proyek tidak jalan. Maka mulai kering. Tiba-tiba Tuhan katakan, pergi ke tempat lain, atau di sekitar situ, bertemulah dengan seorang janda. Saya tanya, pusing nggak kita kalau dengar firman Tuhan seperti itu? Big boss saja nggak bisa kasih kita makan. Burung gagak saja sudah nggak datang. Suruh kita ketemu janda. Janda siapa? Oh, kalau janda kaya, is okay gitu kan. Ya, jandanya kaya raya gitu. Atau jandanya punya kerjaan yang luar biasa. Yang punya passive income. Yang punya Bitcoin sampai 50 biji. Bitcoin satu biji 1,5 miliar sekarang. Ada 50 biji dia. Oh, dengan senang hati, ya kan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang
kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Tidak ada pilihan, hanya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Bayangkan kalau kita ketemu janda yang naik Alphard atau yang naik Rolls Royce atau yang naik Bentley, udah pasti itu orang kaya gitu. Tetapi ini ketemu seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Bayangkan, bisa kebayang nggak? Kalau orang Batak bilang, coba kau bayangkan gitu. Saya membayangkan ketemu seorang janda yang sedang memungut kayu api. Berarti di rumahnya LPG aja nggak punya, gas aja nggak punya, kompor aja nggak punya. Berarti dia masak aja pakai kayu. Kayu pun yang dapat gratis, yang dia pungut gitu. Dia kumpulkan kayu-kayu bekas gitu. Atau ranting-ranting bekas. Atau kayu-kayu bekasnya perabotan orang gitu. Yang sudah nggak pakai, yang siap untuk dibakar. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku bisa minum. Dia melihat. Mungkin kalau sekarang itu melihat si janda membawa satu botol aqua gitu ya. Dia minta minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Elia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, karena Elia sudah lapar. Karena burung gagak tidak mengirim roti dan daging lagi. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bayangkan, kalau kita mendengarkan orang yang Tuhan suruh kita ketemu, kita akan protes, tanya sama Tuhan, Tuhan, yang benar Tuhan, burung gagak aja yang kau janjikan aja udah stop. Sekarang kau suruh saya hadap janda miskin yang punya iman, kalau habis makan roti ini, rotinya udah akan habis, mereka akan mati. Ini cobaan macam apa ini Tuhan? Nah, Elia tidak protes. Kita belajar sama Elia. Elia taat. Lalu, tetapi Elia berkata kepadanya. Nah, inilah iman Elia yang kita harus belajar. Janganlah takut, pulanglah. Ya, Elia ini bukan orang yang orang yang bersifat mencari kesempatan dalam kesempitan, enggak. Elia ini orang yang sangat tegas dan gagah perkasa. Kalau bicara suaranya keras dan lantang, itu Elia. Kita harus percaya. Elia itu punya iman yang kuat. Jadi dia bukan coba-coba berkata, ya udah kata firman Tuhan, ya udah saya coba-coba lah, saling menguatkan lah. Siapa tahu si janda ini bisa jadi lebih kuat, ya hidupnya jadi lebih panjang. Siapa tahu nanti dia bisa cari makan buat saya, ya kan? Bukan hanya roti yang baru dia mau bikin, nanti setelah bikin anak-anaknya makan. Ya mudah-mudahan lah, dia tidak mati gitu kan. Ya, terus doanya juga ya Tuhan, mudah-mudahan, atau ya Tuhan, kalau kami mendengarkan suaramu, ya mudah-mudahan, atau apa ya istilahnya, orang yang suka berdoa yang dengan memakai kata-kata mudah-mudahan. Elia nggak begitu. Elia berkata dengan sangat-sangat tegas. Dia berkata, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya,
dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagimu bagi anak-anakmu. Elia tahu kalau si janda tahu kalau Elia itu adalah hamba Tuhan yang taat pada firman Tuhan. Si janda itu bisa melihat dari aura si Elia, ini adalah orang yang taat firman Tuhan. Karena perkataannya memiliki power. Nah, saya katakan, jika Anda sebagai janda itu, apa yang Anda pikirkan? Saat ini saya cari kayu, saya cari tepung, saya cari dermawan, saya cari orang kaya, pasti begitu kan? Saya cari raja yang bisa kirim tepung yang banyak. Kalau perlu kirim tepung 1 truk, bisa kasih makan 1 kampung. Mungkin si janda juga pengen membagi-bagikan roti, karena dia pinter masak roti misalnya. Dia pengen bagi-bagikan, dia pengen juga membantu fakir miskin. Dia juga pengen membuat sesuatu yang sosial. Mungkin dia juga pengen baksos. Dia juga pengen seperti orang-orang dapat membantu orang miskin, dapat membantu orang kelaparan. Ya kan? Dia akan protes juga, Tuhan, kenapa engkau kirim seorang hamba Tuhan yang burung gagak pun sudah nggak kirim roti dan daging buat dia? Kenapa Tuhan? Dia akan protes. Nah, ini dua pihak yang mendengarkan suara Tuhan. Ini dua pihak yang memiliki iman yang sama. Inilah firman Tuhan pedang bermata dua. Menusuk Elia, dan Elia menusuk si janda ini. Si janda ini cuma taat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kenapa dia mau berbuat? Karena dia memiliki iman dan dia mau mendengarkan suaranya Elia, karena dia tahu itu adalah firman Tuhan. Yang berkata amin, lambaikan tangan. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita di pihaknya janda. Seringkali kita protes sama Tuhan. Dulu saya pernah begitu. Saya lagi butuh pertolongan. Tuhan kirim teman saya yang pakai motor busuk. Datang, motornya, suaranya pun seperti itu. Seperti bajai. Suaranya gitu. Bukan bum bum bum. Kalau itu motor gedenya Harley-nya Pak Andi. Itu rum bum bum rum bum. Ya, suara motor gedenya Pak Wit itu bunyinya vum 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 gitu. Ini enggak datang kurutuk kayak suara pistonnya, ring pistonnya sudah mau copot gitu. Terus STNK-nya mati. Motornya sudah 10 tahun tidak pernah dicuci. Bisa kebayang enggak? Coba kau bayangkan. Pasti kita protes. Saya sempat dalam hati protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau kirim orang seperti itu? Saya butuh bos-bos bala bantuan yang orang kaya. Tapi orang itulah yang datang memberi saya proyek. Itu waktu tahun 2001. Nah, terakhir-terakhir ini, saya dikirim seorang teman. Saya nggak berani terlalu jelas, nanti orang bisa mereka-reka, ini pasti si ini gitu. Tapi intinya Tuhan kirim seorang yang tidak jauh beda dengan apa yang ditulis di sini. Setelah dia makan, dia akan habis. Dia nggak tahu lagi mau makan apa besok. Tapi saat ini saya lagi kelaparan, saya lagi kehausan, saya minta minum. Saya minum dulu ya. Benar-benar saya haus. Saya minta minum. Dia tidak pelit. Dia kasih saya minum. Saya minta makan. Dia tidak pelit. Dia kirim makanan.
Coba kita bayangkan sekali lagi. Kalau kita jadi orang itu, seperti yang Alkitab katakan, janda ini, ia mengerti. Dengan kalkulatornya dia hitung-hitung. Habis saya bikin ini, tepungnya habis, minyaknya habis, kayunya habis. Saya nggak ada uang untuk beli tepung, untuk beli minyak, nggak ada lagi. Dan sang janda ini berkata dia akan mati. Coba bayangkan. Tapi Elia minta, dia lihat. Ya. Nah, orang ini melihat, kenapa Tuhan nggak kirim orang kaya? Kenapa Tuhan kirim seorang pendeta yang dikasih makan sama burung gagak? Walaupun kelihatannya keren, kantornya keren, ya. Tapi burung gagaknya sudah hampir berhenti karena ya itu rencana Tuhan. Bukan burung gagaknya sudah bosan atau burung gagaknya sudah apa namanya sudah evolusi. Burung gagak sudah nggak bawa daging dan roti. Burung gagaknya sudah bawa apa produk-produk Shopee. Bukan. Atau burung gagaknya sudah nggak laku karena sekarang sudah pakai drone gitu. Enggak. Tapi itulah rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa membuktikan betapa besarnya mujizatnya Tuhan. Betapa besarnya kasih karunia-Nya Tuhan. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Nah, ini satu ungkapan protes si janda. Dia berkata, aku berdoa, pasti dia mengharapkan orang kaya yang dikirim oleh Tuhan, yang bisa membantu dia untuk hidup lebih layak lagi. Apa maksudmu, Elia? Kamu datang sini mau numpang hidup, sedangkan gua makan aja udah susah. Lu minta minum, minta roti lagi. Lu udah tahu kalau gua makan ini habis. Tapi sang janda taat. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke atas kamarnya, di atas. Dan membaringkan anak itu ke tempat tidur. Jadi waktu Elia datang, tidak kebetulan anak itu sekarat. Kalau menurut orang zaman dulu, udah matilah. Mungkin bahasa sekarang itu sekarat, dying gitu. Gak mati sepenuhnya. Berikanlah anak itu kepadaku. Elia mengambilnya dan memangkunya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan memberikan anak itu ke tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Nah, segala sesuatu tindakannya Elia. Dia tidak sok tahu. Langsung ambil itu, kasih napas buatan, bikin PCR segala macam supaya dia bisa hidup. Enggak. Dia masih sempat-sempatnya berseru kepada Tuhan. Itu. Camkan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka engkau akan ditambah-tambahkan, kata firman Tuhan. Nah, apakah engkau dia berseru kepada Tuhan, apakah engkau menimpakannya kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, yang membunuh anaknya? Ini satu ungkapan Elia protes kepada Tuhan. Ini persis dengan apa yang saya alami. Saya sempat protes juga kepada Tuhan. Tuhan, aku ini
dalam keadaan tidak sanggup membantu orang. Tapi kenapa Engkau kirim orang di depan saya? Masa kita lihat orang susah kita gak bantu sih? Benar gak? Halo, saudara kasih dalam Tuhan. Coba lambaikan tangan. Jangan-jangan ketiduran. Yang belum tidur lambaikan tangan. Kok Tuhan bukannya kirim bos-bos? Kalau saya sebagai Elia ya, saya akan berkata begitu. Kok Tuhan gak kirim seorang raja datang, raja yang baru memelihara saya? Tuhan berkata akan kirim burung gagak. Kenapa Tuhan stop? Kenapa sungai yang begitu dalam bisa tiba-tiba kering gara-gara gak hujan? Kan lucu. Tapi Elia tetap menganggap Tuhan itu adalah raja segala raja, hanya satu-satunya raja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu yang saya alami. Tetapi Tuhan katakan, taat, lakukan, berjalan saja dengan apa yang saya katakan. Lalu Elia mengunjurkan badannya. Nah, ini bukan coba-coba. Tapi Elia itu yakin sehingga ia mengunjurkan badannya. Badannya loh dia serahkan untuk sang anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Nah, ini ada hukum sebab dan akibat. Karena Elia taat dan melakukan dan dia berkorban, dia mengkorbankan. Bayangkan, coba kita bayangkan. Kalau kita ketemu mayat ini, berani nggak kita peluk mayat ini? Apalagi menguncurkan badan kita di atas mayat itu. Saya rasa peluk saja nggak berani. Banyak orang lihat orang meninggal, pegang tangannya aja nggak berani. Benar nggak? Pegang tangan mayat aja nggak berani. Saya kalau pergi melayat ya, misalnya teman saya meninggal gitu, atau saudara saya meninggal yang saya kenal. Kalau petinya belum tutup, saya sering berdoa dan saya pegang tangannya. Saya kalau pegang tangannya mayat, saya bisa merasakan betapa dinginnya. Itu untuk apa? Saya tidak sanggup membangkitkan orang mati. Saya tidak punya iman sehebat Elia gitu. Tapi setidaknya saya punya memori terakhir. Tangannya seperti apa. Saya pegang. Teman-teman saya. Istri saya. Yang meninggal. Ketika saya berdoa, saya pegang tangannya. Saya bisa merasakan seperti apa tangannya ketika sudah tidak bernyawa. Saya lakukan. Setidaknya saya punya memori itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Elia membawa anak itu dan bawa turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberinya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kita taat lakukan. Walaupun kita tidak bisa menghidupkan orang mati. Setidaknya kita bisa menghidupkan orang itu. Ya, kalau di dalam Alkitab ini adalah sang janda minimal menyambung hidupnya. Bisa lebih layak sedikit lah. Mungkin tadinya dia bikin roti untuk makan sendiri. Tapi minimal sekarang bisa bikin roti. Ya, mengandalkan mujizat Tuhan, mendatangkan mujizat Tuhan. Tuhan bisa kirim lewat siapa saja. Minimal si janda ini bisa melayani lah. Ya, ikut menabur lah. Bisa jualan lah. Minimal begitu. Itu. Jangan katakan, aku sendiri saja lagi susah. Aku sendiri saja sudah tidak ada burung gagak untuk bawa roti. Aku sendiri sudah susah.
Orang minta sumbangan sama kita gak sanggup. Banyak gitu teman-teman saya yang kalau tiap hari itu di sosial media itu flexing, apalagi yang mengatakan dia punya omset segini, segini, karena cuma pengen supaya orang bekerja untuk dia memamerkan omsetnya. Begitu kita minta sumbangan 200.000 saja nggak bisa keluar. Nah, untuk mendatangkan hal yang besar, kita harus memberikan yang sekecil-kecilnya. Benih kita tanam. Kadang kita sumbangan, saya cuma start dari 100.000, 200.000 yang saya sanggup. Itu pun sebenarnya itu saya cuma punya benih satu-satunya. Saya cuma punya jagung misalnya, beberapa biji. Kalau saya makan pun gak kenyang gitu. Saya tabur agar bertumbuh supaya jadi tumbuhan jagung sebenarnya. Kira-kira begitulah. Tetapi ketika saya nabur, teman-teman saya yang duitnya banyak ya ikut menabur. Saya kasih contoh lah. Di sini ada Pak Kiani, ada Pak Andi, ada Pak Wid, ada Pak Darius, ada bapak-bapak lah, nggak usah ngomong ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah luar biasa gitu. Belum disuruh nabur, saya kan sering cek tabungannya TDP gitu. Ibu Nita sering laporan sama saya. Tiba-tiba ibu-ibu sudah kirim aja. Ibu-ibu sudah kirim uang. Ibu-ibu sudah kirim ya. Nah, sorry ya, saya agak panjang sedikit. Ini hari Sabtu, gak apa-apa ya. Firman Tuhan ini memang panjang. Nah, bapak-bapak di TDP ini, ya, saya nggak usah sebutin siapa orangnya. Ada yang sering bikin surprise. Tuhan tahu. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberkati berlipat-lipat kali ganda. Sampai gemetar bibir saya tuh. Saya sampai mau nangis. Itulah kebesaran Tuhan. Orang ini juga bukan tidak ada masalah. Banyak sekali masalahnya. Orang pohon makin tinggi itu anginnya makin kencang. Kita jangan lihat, wah dia kan kaya, nggak ada masalah. Enggak, jangan salah. Saat ini justru orang kaya yang banyak kena angin puting beliung. Karena pohonnya makin tinggi, anginnya makin kencang. Kita berdoa untuk setiap orang yang berbuat baik, setiap orang yang mau mengulurkan tangan, kita setiap pagi kita doakan. Bagi yang belum sanggup mengulurkan tangan, kita juga berdoa untuk dia agar suatu hari ia dapat ikut menabur. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang dan dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Coba, ini luar biasa. Kenapa Tuhan mau mendengarkan? Karena ia mau berkorban. Ia tidak najis, ia tidak menajiskan sang mayat. Ia menunjukkan badannya. Bayangkan, mungkin orang peluk mayat, saya nggak mau, pegang aja nggak mau. Ini dipeluk, mayat itu dia tempelkan badannya di atasnya, bahasa kasarnya begitu. Ayat yang terakhir. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak ada yang gak benar. Firman itu iya dan amin. Kita buka Amsal, ya, Amsal 4 ayat 20. Yang saya tulis renungan pada pagi hari ini. Nanti saya bagikan. Sebenarnya saya dapatnya dari Amsal 4 ayat 20 dan saya kaitkan dengan sosok Elia. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu.
simpanlah itu di lubuk hatimu, kata Tuhan. Hidup kita bukan hanya makanan, roti dan daging, tetapi hidup kita seperti Elia. Ia karena mendengarkan firman Tuhan. Seperti di Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Oleh sebab itu, kita sering baca firman Tuhan setiap pagi, kita renungkan, kita perkatakan. Nah, saat-saat ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mengkritik yang sekarang lagi trendy, yang lagi hot-hotnya di sosial media, bukan. Tetapi kita lihat sendiri banyak hamba-hamba Tuhan yang perkataannya sudah semena-mena. Pendeta juga sering begitu, semena-mena. Kita pelaku firman Tuhan, mari belajar. Firman Tuhan itu ketika kita bacakan firman Tuhan, kita sampaikan dengan tegas. Dengan tegas, tapi bukan dengan arogan. Jangan arogan. Tuhan itu nggak arogan, dia tegas. Dia sampaikan dengan tegas seperti Elia katakan. Percayalah, harus begitu. Tapi bukan arogan, bukan bilang, yang nggak percaya, halo gitu. Banyak sekali saya lihat sekarang pendeta-pendeta sudah kebencong-bencongan bentuknya. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan di Alkitab tulis apa? Tuhan membenci yang laki-lakinya separuh dan yang perempuan juga bukan perempuan. Tuhan benci LGBT. Tuhan benci orang homoseks. Tuhan benci orang-orang lesbian. Bukan Tuhan gak suka, tapi Tuhan benci. Benar ya Pak Darius ya? Kalau salah, tolong saya dikoreksi. Benar, Pak. Saat-saat ini banyak sekali, saya gak mau bilang orang di luar lah, itu mungkin sakit ya. Kalau orang tiba laki-laki, bukan laki-laki, tapi dia jadi homoseks, dia jadi bencong. Mungkin sakit, oke. Kita doakan. Tapi jangan pembiaran. Ya biarin aja lah, dia memang begitu. Jangan, kita doakan. Kita tarik dia. Minta Tuhan perbaiki dia. Walaupun kita tidak sanggup. Harus jadi laki-laki yang benar. Perempuan harus jadi perempuan yang benar. Karena Tuhan membenci itu. Nah, ini sekarang banyak hamba Tuhan yang bicaranya sudah separuh mirip perempuan. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Pasti sering lihat di Instagram. Halo, hamba Tuhan yang mendengarkan, ini ada rekamannya, yang mendengarkan suara Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadilah laki-laki yang seutuhnya. Jangan jadi bencong. Katakan firman Tuhan dengan tegas, bukan dengan arogan. Jangan menghina orang yang belum mengerti firman Tuhan. Kita ini siapa? Kita juga dari bawah. Hamba Tuhan seperti Elia. Dikirimin sama burung gagak, roti dan daging saja belagu. Entar sungai Yordannya kering baru tahu. Nah, ini kita belajar taat. Pagi hari ini, Tuhan dengan tegas mengatakan, ikutilah firman Tuhan. Taat saja. Lakukan yang terbaik. Percayalah. Jangan anggap kita nggak sanggup membantu orang, kita saja kehausan. Tapi, dengan firman Tuhan, dapat menghidupi orang yang sudah mati. Dapat menghidupi orang yang bisnisnya mungkin sudah stagnan. Bisa hidup. Ketemu teman-teman. Gak semua orang lagi baik. Gak semua orang ekonominya lagi bagus. Kalau kita sendiri tidak bagus, pasti ada orang yang tidak bagus juga. Mari kita bergandengan tangan. Kita ajak. Kembali kepada Tuhan. Kembali mengandalkan Tuhan. Percayalah. Tahun 2025 yang katanya orang-orang itu akan ada krisis dunia
secara global. Percayalah, orang-orang percaya akan dipakai Tuhan, akan dikirimi janda-janda miskin. Ya. Ingat, kalau nanti ketemu orang miskin, jangan menghindar ya. Percaya, orang miskin itu jauh lebih hebat. Minta roti seperti janda itu, kita minta roti, minta minum, dia bagi. Saya sering ketemu orang miskin. Sebelum saya bantu dia, saya bilang, saya minta sedikit saja. Dia kasih. Pengemis saja saya pernah ketemu, pemulung saja bisa bagi saya. Coba bayangkan. Jadi kalau kita masih ada hari ini, sedikit tabungan di rumah, itu adalah benih. Jangan kita makan saja. Ayo, taat sama firman Tuhan. Kita menabur. Jangan ke gereja, hari ini minta maaf sama Tuhan. Saya tidak bisa memberikan persembahannya. Duit saya tinggal 100.000. Saya minggu lalu baru lakukan itu. Duit saya tinggal 100.000. Di dompet saya tinggal uang receh. Saya keluarin semua, saya masukin. Tiba-tiba burung gagak itu masih ada ternyata. Saya pikir burung gagak tidak bawa roti lagi. Tapi ternyata burung gagak itu masih ada. Saya percaya karena saya taat. Karena saya ikuti firman Tuhan. Bersama Bapa. Seperti yang dinyanyikan tadi sama Ibu Hening. Percayalah. Semuanya akan dibukakan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menaati apa perkataanmu. Hamba-Mu hanya menyampaikan isi hatimu seperti yang Kau tulis di dalam Alkitab. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bukan mereka-reka, bukan mencari-cari kesamaan ya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Ini semua kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun yang Kau kirimkan kepada hamba-Mu ini, hamba-Mu ini mau taat dan setia Tuhan. Engkau ada bersamaku. Katakan di setiap musim hidupku, di setiap musim tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, jiwa kita dikuatkan. Siapapun yang dikirimkannya, kita pasti percaya itu yang terbaik. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, bersuaralah, nyanyi dengan lantang, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Percayalah Tuhan pasti tolong. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan sukacita kami telah menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Dengan tegas Engkau mengatakan, sebab firman Tuhan itu iya dan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mulai saat ini, taat saja, ikuti saja apa kata Tuhan. Jangan pelit, belajar seperti janda ini. Dia tidak pelit. Padahal dia tahu, tepung dan minyak yang bisa buat roti, dia makan habis, anaknya akan mati. Usaha-usahanya akan mati. Tetapi ia juga taat karena menghadapi firman Tuhan
dan hamba Tuhan, hamba Allah yang setia. Ia berikan air dan roti. Maka ia pun menerima kehidupan itu datang daripada Tuhan. Hidup kembali semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tidak ada yang kebetulan. Firman-Mu iya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak Kandi. Ya Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi ini. Engkau telah berbicara lewat hamba-Mu, Pak Joni Nata Tuhan, tentang kita taat dan setia seperti iman Elia. Luar biasa Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk bisa melakukan seperti apa yang ada dalam firman. Untuk kita mampu Tuhan, untuk menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, dalam kondisi apapun. Asal kita mau taat dan setia seperti Elia, maka kita semua akan dicukupkan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengingatkan lewat renungan pagi ini Tuhan untuk kehidupan kami. Juga kami sudah masuk dalam hadirat-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan yang dibawakan oleh Bu Hening dan Pak Beni. Kami percaya Tuhan kepakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan. Pada saat ini Tuhan, judi online menjadi persoalan serius bagi bangsa kita. Omset mencapai triliunan, melibatkan beberapa oknum kementerian terkait, oknum TNI dan jaringannya, sampai mancanegara. Terbaru adalah pernyataan Menteri Polhukam Budi Gunawan ada sekitar 8.000 anak di bawah 10 tahun terlibat dalam judi online. Ini merupakan sesuatu yang mengagetkan dan mengkhawatirkan. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan dapat memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya. Kita rebut kembali setiap generasi muda dari kekuasaan kuasa gelap, karena masa depan bangsa adalah di tangan mereka. Ya Tuhan, tanpa turut campur tangan-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, tidak bisa dilakukan oleh setiap yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, yang sudah dirasuki oleh roh judi online ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang mampu memberantas semuanya ini Tuhan, sampai ke akar-akarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau bangsa ini Tuhan, ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, ada dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mampukan Tuhan, setiap para pejabat ini Tuhan Yesus, untuk menyadari atas perbuatan mereka Tuhan, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan melewatkan semua persoalan bangsa ini Tuhan, daripada judi online yang semakin marak ini Tuhan, semakin membinasakan rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mau turut campur tangan dan Engkau akan melakukan tindakan-tindakan sehingga judi online ini tersingkir dari bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti isi hati umat-Mu yang tidak mengharapkan hal ini terjadi untuk kehancuran bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk di bulan Desember ini Tuhan, gereja memasuki masa-masa raya Advent jelang Natal dan Tahun Baru. Kami berdoa Tuhan, ada suasana damai, aman di tengah masyarakat. Kiranya damai sukacita Natal terasa pada bangsa kami Tuhan, di Indonesia ini Tuhan. Melalui hiasan-hiasan, lagu-lagu pujian yang disuarakan di toko-toko, di tempat-tempat umum, agar dipakai oleh Tuhan menjadi panggilan.
Kiranya Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan, lewat pujian-pujian Natal, lewat hiasan Natal ini juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa datang, banyak jiwa-jiwa tergerak Tuhan, karena di mana Engkau lahir sebagai juru selamat dalam keadaan dunia ini yang gelap ini Tuhan menjadi terang. Engkau adalah terang Tuhan di bangsa kami juga. Tuhan, kami percaya Tuhan, gejolakanlah Tuhan Yesus, rohmu Tuhan Yesus, hembuskanlah Tuhan Engkau nafasmu Tuhan, sehingga Tuhan kami semua akan tunduk dan takluk akan Engkau dan takut akan Engkau Tuhan. Lewat Natal ini Tuhan, ada damai sukacita bagi semua umat-Mu Tuhan, juga bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, akan menjadi mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Kami serahkan semuanya ini, doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami masing-masing dan setiap pergumulan kami juga Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan, dan Engkau menjawabnya. Kami semua ada dalam pemeliharaan-Mu. Setiap doa-doa kami Tuhan naik sebagai doa harum kepadamu ya Bapa. Terima kasih, inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bu Yola langsung doa ya Bu. Oke Pak. Bapa kami yang di dalam surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersepakat hati berdoa Tuhan untuk perayaan Natal dan akhir tahun Tuhan. Tuhan, seperti yang kau tahu, umat Kristen akan merayakan Natal dan ibadah pergantian tahun. Bapa, kami berdoa agar keamanan dan ketentraman terjadi pada saat perayaan Natal dan juga ibadah akhir tahun Tuhan. Dan tidak ada tindakan terorisme yang mencederai kehusyukan perayaan Natal. Kami juga berdoa ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal juru selamat kami, untuk gereja-gereja yang menyuarakan kebenaran, sehingga umat Tuhan memilih hidup untuk benar berdoa untuk tidak terbatas orang muda, tua, laki-laki, dan perempuan baik di kota dan di desa. Dan kiranya hamba-hamba Tuhan terus hidup kudus, mencari perkenanan Tuhan, dan dapat diteladani dan hidup dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kecemasan serta kekhawatiran dalam memasuki tahun 2025. Ada banyak berita yang telah mengundang kecemasan dan kekhawatiran kami Tuhan, bagi sebagian orang Tuhan. Kami berdoa di tengah berbagai ancaman bahaya, tantangan, kesulitan hidup dan ketidakpastian hari esok. Banyak orang yang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Kami juga berdoa Tuhan untuk terjadi gelora doa yang semakin besar dan para pendoa semakin giat bersyafaat bagi keluarga, gereja, dan kota-kotanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Terjadilah sesuai kehendak-Mu dan Indonesia masuk dalam perkenanan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, mohon maaf video saya nggak bisa dibuka karena mungkin ada masalah lagi. Baik, terima kasih buat yang melayani ini Pak John Winata, Ibu Hening dan Pak Beni, Bu Yola dan Ibu Eni. Ya, Bapak Ibu, ini adalah ibadah kita terakhir ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di Januari ya, di tanggal 13 Januari. Jadi 1 tahun nih kita lama nggak ketemu nanti ya. Jadi nanti akan ada perayaan Natal. Cuman nanti lagi diformatkan di mana perayaan Natalnya. Saya sih lebih prepare kita merayakan Natal di tempat-tempat yang memang seperti Bu Hening lakukan kemarin ya. Entah itu di panti atau di mana gitu. Saya sih lebih prepare. Cuman nggak tahu nanti teman-teman yang lain
Bisu. Oke, kita akan tutup doa pagi kita. Pak John ada tambahan, Pak? Ada Eh, Pak Kelly, maaf. Enggak duluan. Ya, Bu Hen. ada doa titipan doa nggak ya? Titipan doa. Jadi itu aja, mau ada acara coloran ya. Ini aja langsung nanti. Sama Bu Lidiatan mau dengan grup FC-nya mau ke Sentul. Nanti doa tutup aja Pak ya sekalian lah satu Ya, orang. di doa penutup aja nanti. Boleh Pak John, Pak Kianli boleh minta waktu berapa menit gitu, 1 menit. Halo, Pak Ya, John. silakan Pak Darius. Baik, salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Karena kita pertemuan terakhir di tahun ini, kami mengundang Bapak Ibu, keluarga besar TDP untuk ikut bersama-sama dalam acara Natal GBI Kingdom Heaven Family di tempat lokasi yang tahun lalu di GWR Cikokol. Kami mengundang Bapak Ibu yang mungkin pada waktu yang sama tidak ada kegiatan bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk merayakan Natal bersama di di GWR di tanggal 17 Desember jam 6 sore, Pak. Tanggal 17 Desember jam 6 sore bagi Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan Natal atau apapun, kami mengundang dengan kerendahan hati untuk bisa hadir bersama-sama untuk merayakan Natal dengan kami di hall GWR sana. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Hening ada yang mau disampaikan, Bu Hening? Halo? Enggak Pak. Enggak ya, oke. Ya. Silakan Pak John, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, saya cuma mau sampaikan mengucap syukur ya. Kita sudah 4 tahun lebih doa pagi. Saya kira minggu depan itu masih ada untuk sesi terakhir, tetapi karena banyak yang sudah mau liburan, oke, kita liburkan. Saya sepakat ya. Jadi saya juga nggak tahu kalau hari ini adalah di tahun ini hari terakhir kita doa pagi. Jadi saya pribadi mau minta maaf. Mungkin akhir-akhir ini saya jarang sekali muncul di Zoom video, terutama video saya matikan. Memang akhir-akhir ini dalam 3 bulan 4 bulan ini kesehatan saya sedikit menurun ya. Saya nggak tahu, batuk juga kadang suka batuk gak sembuh-sembuh, tapi batuknya nggak berat-berat sekali gitu. Kadang bisa tiba-tiba demam, tapi saya cek darah tidak ada masalah gitu. Ya mungkin biasa saya anak kolong, anak tanah ya, tiba-tiba tinggal di apartemen lantai 26 mungkin kaget kali ketinggian gitu. Jadi sering kurang sehat gitu. Tapi saya percaya Tuhan punya cara sendiri untuk memproses saya. Mungkin saya dilemahkan supaya tidak sombong. Saya dilemahkan supaya pengharapan saya terhadap Tuhan lebih lebih kuat lagi imannya. Ya semua kita lagi diproses. Itu saja. Saya berterima kasih semuanya dengan taat dan setia melayani TDP ini dengan sungguh-sungguh. Saya sangat terharu melihat ibu-ibu begitu begitu radikal. Pagi-pagi tidak ada bosan-bosannya. Kadang-kadang saya lihat, saya bukan membanding-bandingkan, teman, saya melihat kadang-kadang ada gereja yang bikin doa pagi
bukan doa pagi, makin siang, makin siang, sampai jadi doa sore, jadi doa malam. Itu pun bubar gitu. Tetapi kita konsisten, pagi kurang pagi, dari jam 6 minta jam 5, jam 5 minta jam 4.30, coba bayangkan. Ya kan? Kita ini luar biasa radikal. Saya sebutnya radikal karena radikal itu bukan kata yang jelek, radikal untuk diri kita sendiri itu adalah kata yang baik. Terima kasih. Saya minta waktu Pak Andi ya. Kalau bisa Pak Andi sampaikan 1-2 kata gitu. Gak tahu Tuhan taruh dalam hati saya. Saya pengen dengar suara Pak Andi. Ya kan Pak? Shalom, Bapak Ibu, saudaraku di dalam Tuhan. Terima kasih Pak John. Terima kasih buat firman-Nya. Kita sama-sama bersyukur. Menjelang tutup tahun, kita tetap berdoa, bersyukur akan apapun yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Memang benar apa yang kata Pak John, kita semua tidak terlepas dari tantangan, pergumulan, itu semua kita hadapi. Tapi kita percaya ada satu pribadi yang menguatkan kita, yang selalu membimbing kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan tentunya berterima kasih kepada hamba-hamba di sini. Pak John, Pak Kenli, Bu Hening, Bu Nita, Pastor Darius, Pak Aisi, Bang John, Bapak Ibu semuanya, saya melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa buat kita semua. Apalagi yang saya mau bicara, saya kehabisan kata-kata. Di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, kita semua dikuatkan. Terus kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya juga tetap sampai hari ini mau belajar. Bahwa satu-satunya ayat yang saya benar-benar mau hafalkan itu yaitu bahwa Tuhan Bora Indah, kalau tahun-tahun lalu kami hadir di Natal bersama istri, mohon maaf tahun ini itu tanggal 17 itu bertepatan pagi-pagi jam 6 saya harus ke bandara. Kami sekeluarga mau melihat anak kami yang ada di London. Itu adik-adiknya si Roland mau ketemu abangnya. Jadi doa saya, doa kita semua bahwa apa yang akan diadakan Natal Pastor Darius, Pastor Deborah, pasti Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Dan pelayanan pastor tidak ada yang sia-sia. Pelayanan kita semua tidak ada yang sia-sia. Pelayanan Pak John, Pak Kenli, Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia. Kalaupun itu tidak terjadi apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi generasi itu generasi. Dan itu akan terjadi bagi anak, cucu, cicit kita kelak. Dan kita bersyukur firman Tuhan yang sudah dibagikan bahwa sometimes kita jadi Elia, tapi Tuhan juga rindu kita mau dipakai Tuhan jadi gagak. Demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Andi. Mari semua jemaat Tuhan, kasih dalam Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan membenci homoseks, Tuhan membenci lesbian. Jika kita ketemu orang yang mengalami sakit seperti itu, kita doakan. Kita bawa mereka kembali. Tuhan tidak membenci orangnya, Tuhan membenci dosanya. Karena itu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Saat ini banyak sekali
Kita lihat di gereja, mau WL, mau singer, pendeta sekalipun, banyak yang berkelakuan sudah laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Mari kita angkat tangan, kita doakan itu khususnya. Sebelum nanti saya minta Pastor Darius doa berkat. Mari kita satukan hati, kita berdoa khususnya untuk yang homoseks dan yang lesbian. Ini sudah menimpa di Indonesia, sudah semakin banyak. Tuhan, Engkau turut campur tangan. Kami tidak dapat membasminya, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, yang dapat menyembuhkan penyakit itu, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami hanya berserah, ya Tuhan. Jangan ada kontaminasi, ya Tuhan. Semuanya justru ini menyebabkan antikris itu datang dari gereja. Orang-orang gereja terutama, ya Tuhan, Engkau jamah, ya Tuhan. Jangan adanya homoseks, jangan adanya lesbian, ya Tuhan. Engkau sembuhkan semua itu, ya. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Jika Elia juga Engkau pakai bisa membangkitkan orang mati, ya Tuhan. Engkau juga bisa pakai kami semua untuk menyembuhkan mereka semua yang sakit, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya bisa berserah ke dalam tangan-Mu. Kami sangat concern saat ini, karena kami memiliki anak-anak, kami memiliki cucu, laki-laki maupun perempuan. Jadikanlah mereka lelaki yang sejati, jadikanlah mereka perempuan yang taat, yang benar-benar memiliki gender yang sesungguhnya, yang telah Engkau berikan. Kami mengucap syukur, ya Tuhan. Siapapun anak kami, perempuan mau laki-laki, cucu kami mau perempuan mau laki-laki yang Engkau berikan. Tetapi kami minta semuanya itu adalah yang sejati, yang sesungguhnya, Tuhan. Yang telah Engkau tetapkan di dalam gender kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami berserah kepadamu, ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang memiliki kuasa. Engkaulah yang mengutus kami semua untuk mengulurkan tangan agar kesembuhan terjadi. Kami mau melakukan firman Tuhan seperti Elia, hanya taat dan setia. Seperti janda yang diketemukan oleh Elia juga, hanya taat dan setia kepada hamba Tuhan, karena memiliki firman Tuhan yang hidup. Terima kasih. Silakan Pak Sudari. Kami percaya pagi ini kami telah dipuaskan, kami telah dibekali, kami telah diberikan tambahan beban untuk mengasihi mereka yang mengambil jalur yang salah, supaya di akhir perjalanan kami di tahun 2024 ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kembali pada Tuhan, kembali ke jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa. Kami bersyukur untuk yang melayani, diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya Bapa, sebelum kami melanjutkan dengan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat Shalom, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, jadi bagian saudara dan saya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Darius, Pak Widoyo, Terima kasih Pastor Bapak Terima kasih Ibu. Pak Terima Sudari. kasih untuk Terima kasih Pak doanya. John, Bu Tetap Yola, semangat semua. Bu Eni, Pak Yani, terima kasih Bu semua. Yola, Ayo Tuhan kita berkati. foto. Yuk Pak kita John, foto. Bantu ya Pak berkati. Andi. Monggo, monggo. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya udah Pak. Happy Oke. weekend. Terima kasih Bu Lena. 18 orang. Pak John Terima Wina. kasih Bu Lena, Tuhan berkati. Semuanya. Memberkati Tuhan beserta Bu semuanya. Lydia dan FC-nya, Amin. Amin. Terima kasih Tutup Bu. ya. Jenny dengan Ya.